Bulan Ramadan bukan hanya terkenal sebagai pusat latihan ibadah kepada umat Islam, tetapi juga terkenal dengan peristiwa besar dalam sejarah Islam. Berikut adalah peristiwa atau kejadian besar yang terjadi dalam sejarah pada bulan Ramadan. 1. Pembebasan Mekah atau yang terkenal dengan Fathul Makkah. Pembebasan Mekah merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, di mana Muhammad beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah dan kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikit pun, sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan sekitar Ka'bah. Adapun penyebab dari Fathul Makkah ini adalah pada tahun 628 Quraisy dan Muslim dari Madinah menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Meskipun hubungan yang lebih baik terjadi antara Mekah dan Madinah setelah penandatanganan perjanjian Hudaybiyah, 10 tahun gencatan senjata dirusak oleh Quraisy dengan sekutunya Bani Bakr menyerang Bani Huza'ah yang merupakan sekutu Muslim. Pada saat itu, musyrikin Quraisy ikut membantu Bani Bakr. Padahal berdasarkan kesepakatan damai dalam perjanjian tersebut, di mana Bani Huza'ah telah bergabung ikut dengan Nabi Muhammad dan sejumlah dari mereka telah memeluk Islam, sedangkan Bani Bakr bergabung dengan musyrikin Quraisy. 2. Bulan diturunkan Al-Quran. Beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya permulaan Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pemisah antara yang benar dan salah. Para pakar tafsir dan hadis mencatat Allah juga menurunkan kitab-kitab dan suhuf, yaitu kitab-kitab kecil selain Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran kepada Rasul sebelumnya pada bulan Ramadan. 3. Peristiwa Perang Badar. Pada hari Jumat 2 Ramadan tahun kedua Hijriah terjadi perang pertama dalam Islam yang dikenal Perang Badar. Badar adalah nama tempat di sebuah lembah yang terletak di antara Madinah dan Mekah. Tentara Islam mengontrol lokasi strategis dengan menguasai sumber air yang ada di situ. Perang ini melibatkan tentara Islam sebanyak 313 anggota berhadapan dengan 1.000 tentara musyrikin Mekah yang lengkap bersenjata. Dalam perang ini, tentara Islam memenangkan pertempuran dengan 70 tentara musyrikin terbunuh. 70 lagi ditawan, sisanya melarikan diri. Perang ini adalah suatu yang luar biasa ketika tentara Islam yang kurang jumlah, lemah dari sudut kelengkapan, berpuasa dalam bulan Ramadan memenangkan pertempuran Perang Badar. 4. Peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Tabuk. Ketika pengaruh Nabi Muhammad SAW tersebar ke pelosok semenanjung tanah Arab, ia memberikan pukulan kepada Rum yang menjadi kekuatan besar di masa itu. Lantas Hercules, Kaisar Rum Timur, Bizantin, memutuskan untuk memblokir pengaruh umat Islam dengan utara tanah Arab. Bila berita itu sampai ke pengetahuan Nabi Muhammad SAW, beliau mengarahkan umat Islam berkumpul untuk menghadapi Rum dan mengutip zakat. Pada waktu itu tanah Arab dilanda panas dan kesusahan. Iman umat Islam saat itu benar-benar teruji, namun mereka tetap taat kepada perintah Nabi Muhammad. Beliau sendiri memimpin tentara sebanyak 30.000 anggota ke utara Madinah. Bila tentara Islam tiba di Tabuk, tentara Rom tidak berada di situ. Sebaliknya, Rom menarik diri saat mengetahui serangan pasukan Nabi Muhammad SAW yang banyak. Tentara Islam terus menggasak Rom sehingga termeterai perjanjian antara Islam dan Rom. Sebagai persetujuan, Rom tunduk dan bernaung di bawah pemerintah Nabi Muhammad SAW dan dikenakan pajak sebesar 3.000 dinar setiap tahun. 5. Islam sampai ke Yaman. Yaman terletak di selatan semenanjung tanah Arab.
Nabi Muhammad mengutus Ali bin Abi Thalib dengan membawa surat beliau untuk penduduk Yaman, khususnya suku Hamdan. Dalam periode 1 hari, semua mereka memeluk agama Islam secara aman. Peristiwa bersejarah itu terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-10 Hijriah. 6. Khalid bin Walid meruntuhkan berhala Al-Uzza. Setelah umat Islam membebaskan kota Mekah, Nabi Muhammad SAW menyucikannya dengan memusnahkan 360 patung di sekeliling Ka'bah 5 hari sebelum berakhirnya Ramadan tahun ke-9 Hijriah. Ia mengirim Khalid Al-Walid untuk memusnahkan patung Al-Uzza di Nakhla. Menurut kepercayaan Arab Jahiliyah, Al-Uzza adalah patung dewi terbesar di situ. Ia sering disebut oleh masyarakat Arab saat melafalkan sumpah. Khalid Al-Walid melaksanakan tugas itu dengan bergerak menuju ke Nakhla, lalu menghancurkan patung Al-Uzza. Setelah itu, penyembahan patung pun berakhir. 7. Penyerahan kota Taif. Kota Taif pernah mencatat sejarah ketika penduduknya mengusir Nabi Muhammad SAW saat berdakwah di sana. Setelah beliau dan umat Islam berhasil membebaskan Makkah, kaum Bani Taif bersikeras tidak mau tunduk kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dan tentara Islam marah ke Taif lalu mengepungnya dalam waktu lama. Akhirnya rombongan mereka datang ke Mekah di bulan Ramadan tahun ke-9 Hijriah dengan menyerahkan kota Taif sebagai tanda menyerah. 8. Pembebasan Andalusia, Spanyol. Andalus adalah nama Arab yang diberikan kepada wilayah-wilayah bagian semenanjung Iberia yang diperintah oleh orang Islam selama beberapa waktu, mulai tahun 711 sampai 1492 Masehi. Pada 28 Ramadan tahun ke-92 Hijrah, Panglima Islam bernama Tariq bin Ziyad dikirim pemerintah Bani Umayyah untuk menawan Andalus. Tariq memimpin armada Islam menyeberang laut yang memisahkan Afrika dan Eropa. Setelah pasukan Islam mendarat, Tariq membakar kapal-kapal tentara Islam agar mereka tidak berpikir untuk mundur. Akhirnya, Andalus ditawan dan menyelamatkan rakyatnya yang dizalimi. Islam bertapak di Andalus selama 8 abad. 9. Peperangan Zalakoh di Portugal. Peristiwa ini terjadi setelah subuh hari Jumat, bulan Ramadan tahun 459 Hijrah. Ketika itu terjadi kebangkitan dinasti Murabit di Afrika Utara. Gubernur Cordova Al-Muqtamin meminta bantuan Sultan dinasti Murabit, Yusuf bin Tashifin, untuk memerangi Alfonso VI. Tentara Kristen yang dipimpin oleh Alfonso VI yang berjumlah 80.000 tentara berhasil dikalahkan. Dalam waktu yang singkat, Sultan Yusuf berhasil menguasai seluruh Spanyol dan menyelamatkan umat Islam. Setelah itu, Spanyol dinasti Murabit berdiri sejak 1090 sampai 1147 Masehi. 10. Tentara Islam mengalahkan tentara Mongol. Pada tahun 126 sampai 1405 Masehi, kaum Mongol melebarkan penaklukannya hampir semua benua Asia. Menurut catatan, kekaisaran penaklukan mereka meliputi seluas 33 juta kilometer persegi. Jenderal tentara Mongol dikenal sebagai Genghis Khan. Dalam misi penaklukan itu, mereka membunuh lebih 1 juta rakyat negara yang dikalahkan. Penaklukan mereka menjangkau sampai ke Moskow dan Kiev. Pada tahun 1258, tentara pimpinan Jenderal Hulagu Khan merempuh kota Baghdad yang menjadi kemegahan dinasti Abbasiyah. Dalam serangan itu, banyak umat Islam terbunuh dan banyak buku karangan sarjana Islam dibuang ke dalam sungai Furat dan Dajlah, sehingga airnya menjadi hitam karena tinta. Pada 15 Ramadan 658 Hijriah bersamaan 1260 Masehi, tentara Islam bangkit membuat serangan balasan. Tentara Islam dan para ulama pimpinan Sultan Qutus dari dinasti Mamluk Mesir marah ke Palestina setelah Mongol menguasainya. Kedua pihak bertemu di Ain Jalut. Dalam pertempuran ini, tentara Islam meraih kemenangan dan berhasil menawan Kit Buko Noyen, seorang letnan Kristen yang memberi nasihat kepada Hulagu Khan untuk menyerang Baghdad. Kit Buko akhirnya dieksekusi. Kemenangan itu adalah suatu yang luar biasa saat Mongol yang terkenal dengan kekerasan akhirnya kalah pada tentara Islam.
11. Peperangan Yaqiz. Pada 15 Ramadan 1294 Hijrah, tentara Islam dinasti Ottoman yang dipimpin oleh Ahmad Mukhtar Pasha dengan jumlah 34.000 anggota mengalahkan tentara Rusia yang berjumlah 740.000. Sebanyak 10.000 tentara Rusia tewas dalam pertempuran itu. Ia menjadi kebanggaan umat Islam mempertahankan agama yang diancam oleh pemerintah Tsar di Rusia. 12. Tertawannya garis Berlev Israel. Dalam sejarah modern terjadi perang Yom Kippur yang melibatkan tentara Islam, Pakatan Mesir dan Syria dengan tentara Yahudi Israel pada 10 Ramadan 1390 Hijrah bersamaan 6 Oktober sampai 22 atau 24 Oktober 1973 Masehi. Perang Yom Kippur juga dikenal sebagai Perang Arab Israel 1973, Perang Oktober, dan Perang Ramadan. Ia adalah bagian dari konflik Arab Israel sejak dari tahun 1948. Pada bulan Juni 1967 terjadi perang 6 hari antara Israel dengan Mesir, Syria, dan Yordania. Dalam pertempuran ini Israel berhasil menduduki Bukit Golan, Syria di utara, dan semenanjung Sinai, Mesir di selatan hingga ke Kanal Suez. Setelah itu Israel membangun barisan pertahanan di Sinai dan Bukit Golan. Pada tahun 1971 Israel mengalokasikan 500 juta dolar Amerika untuk membangun benteng dan kerja tanah raksasa yang dinamai garis Berlev. Sempena, nama jenderal Israel, Haim Berlev. Israel bermegah dengan kubu Berlev yang didakwa tidak dapat ditawan karena memiliki kekebalan dan teknologi peralatan yang canggih. Namun, tentara Islam berhasil merebut benteng itu sekaligus mengalahkan Israel. 13. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa, Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 juga pas bulan puasa atau Ramadan. Nah, itulah peristiwa besar dalam sejarah yang terjadi di bulan Ramadan.